Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, kita akan update terlebih dahulu beberapa waktu yang lalu pergerakan dari IHSG. Sejauh ini IHSG bergerak melemah di level 7.223 ataupun bergerak antara level 721 hingga 723, sempat dibuka di level merah, begitu sempat melemah pada pembukaan pagi hari ini di level 7.227,686. Sempat mencapai level tertinggi di level 7.235,166 dan level terendah adalah 7.215,359. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Arya. Pak Arya, saham-saham pilihan pagi hari ini Ya, di antaranya adalah seperti Anda pemirsa dapat saksikan di layar televisi, ada SMGR dengan support di level 5.850 dan resistensi di 6.200, rekomendasi buy. INDF support di level 6.300-an dan resistensi di 6.600. Rekomendasi buy. Inco level support di 3.910 dan resistensi di 4.400, rekomendasi buy. KLBF dengan support di 1.525 dan resistensi di 1.670, rekomendasi buy. Kita ke SMGR terlebih dahulu, Pak Arya, seperti apa ya, analisisnya? sementara kita melihat bahwa ada sektor-sektor yang cukup resilient ya, jadi kita bertahan bahwa memang permintaannya masih cukup baik. SMGR kita melihat kondisi saat ini juga merupakan ada satu pergerakan minor yang diharapkan terjadi kenaikan lanjutan. Kita melihat dalam 2 hari terakhir perdagangan sebelum hari ini itu sudah terjadi rejection atau terlihat juga ada kekuatan untuk kembali upside ya setelah terjadi penurunan sejak awal tahun. Oleh karena itu menjadi salah satu pilihan dalam pergerakan jangka pendek itu bisa dilakukan perdagangan untuk SMGR, memanfaatkan dari area support 5850 yang sudah cukup dekat ya, kemudian kita lihat ada kemungkinan ruang kenaikan sampai 6.200. Oke, sempat menguat kencang SMGR di atas 1%-an di pembukaan perdagangan hari ini. Level terakhir ada di level 6.075. Tetap rekomendasinya buy ya, Pak Arya ya, Ya, untuk ya. SMGR. Betul, masih rekomendasi buy. Kalau misalnya teman-teman yang merasa, para investor yang merasa, oh ini pergerakan jangka pendeknya kemungkinan masih ada pelemahan, bisa dilakukan pembelian di kisaran area 6.025. Ya, nanti ketika ke 6.025 ke level 6.000 itu bisa dilakukan pembelian di level itu. Oke. Terkait dengan SMGR yang kinerjanya diramal tumbuh positif pada tahun Ya. 2024, sejauh mana ini kemudian dapat menjadi bekal untuk mengkoleksi SMGR dalam portofolio dengan term Ya. investasi jangka panjang, Pak Arya? Ya, kami melihat bahwa kebutuhan di sektor ini ya boleh dikatakan merupakan kebutuhan yang memiliki prospek masih cukup baik ya. Kita melihat bahwa pembangunan juga akan semakin digalakkan kembali ya dari setelah nanti tahun politik selesai, kemudian setelah transisi di kabinet yang baru, fokus kembali ke pembangunan secara fisik juga akan sangat dibutuhkan ya di berbagai bidang di Indonesia, dan itu juga anggaran yang cukup besar, bisa boleh dikatakan ratusan triliun itu juga sudah siap untuk Baik. dilaksanakan. Karena itu ini menjadi pilihan yang cukup baik. INDF seperti apa analisisnya, Pak? Ya, untuk INDF kita boleh katakan bahwa ini juga suatu holding company yang boleh dikatakan menguasai berbagai sektor bisnis ya di grupnya Indofood, dan kita melihat walaupun ada pergerakan naik turun sejak tahun 2022 itu range-nya cukup lebar ya, kita memperhatikan ini menjadi salah satu pilihan juga untuk perdagangan jangka menengah ataupun panjang ya. Kita melihat bahwa trough atau lembah-lembah harga itu sejak tahun 2022 itu juga semakin tinggi, dan konsolidasi harga di saat ini merupakan satu kesempatan baik ya. Kita melihat tidak turun lebih rendah lagi sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang. Nah, konsolidasinya kita melihat di ICBP juga sudah mulai ada upside, dan ini merupakan satu kesempatan baik untuk melakukan pembelian di Indofood. Pergerakan jangka pendeknya sangat memungkinkan untuk kembali naik ke level 6.600. Oke, level yang Anda rekomendasikan di level Ya, 6.300-an, tapi level terakhir di level 6.400-an lah ya. Dan ya, secara tren ini nampaknya terus mengalami penurunan, bisa masuk di level support yang Anda tadi sampaikan. Kita ke Inco, Pak. ya. Inco ini merupakan suatu perusahaan yang boleh dikatakan mendapat sentimen cukup baik ya dari nikel. Kita melihat bottomingnya di kisaran level 4.000 ya. Kita sudah melihat sejak
bulan lalu di bulan Desember 2023 kita melihat di level 4.000 itu cukup kuat ya sebagai level support. Kemungkinan konsolidasi akan terus terjadi di kisaran level 4.000 sampai 4.400 sebelum terjadi breakout kembali di pergerakan harga 4.460. Oleh karena itu bisa dilakukan perdagangan jangka pendek di level harga yang sudah diberikan yaitu di 3910 sampai 4.400. Baik, terakhir KLBF seperti apa analisisnya Pak? Ya, KLBL juga merupakan bidang bisnis yang cukup resilient yang dibutuhkan masyarakat, di consumer cukup baik, dan oleh karena itu kita memperhatikan juga pergerakan harga yang sudah terjadi di KLBM. Sementara ini merupakan suatu konsolidasi yang cukup baik di kisaran 1.560, yaitu merupakan suatu level harga yang cukup dekat dengan harga sekarang. Kemudian di 3 hari perdagangan yang sudah terjadi itu terjadi pola rejection juga di 15.25. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya. Hari ini ada SMGR, INDF, Inco, KLBF. Dan Pak Arya terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas dan keputusan investasi bisa dikembalikan kepada Anda. Pak Arya, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, makasih Mas Wiki, sampai jumpa. Baik.